Baik, untuk selanjutnya kita semuanya akan mendengarkan materi sosialisasi dari jaminan ketenagakerjaan. Dalam hal ini akan disampaikan kepada Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Indramayu. Kepada yang terhormat Bapak Widya Sutrianto, disilakan bisa untuk di tempat duduk saja atau bisa berdiri. Silakan. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi karena hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, dan saya doakan juga nanti kembalinya dari kegiatan ini kita dalam keadaan selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Indramayu yang tadi diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim yang diwakili juga, dan juga para tokoh dan ketua Duta Seni Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Dan tentunya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, izin sebelumnya saya perkenalkan. Saya Widya Satrianto, saya Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Indramayu, yang alhamdulillah saya baru bergabung di Indramayu ini di bulan April. Ya, jadi sebelumnya saya ada di Cianjur, Tasik, Garut, yang selebihnya saya lebih banyak di Jakarta. Bapak Ibu, kalau kita dengar bahasa BPJS, seringnya itu konotasinya adalah kesehatan. Ini enggak terjadi di mana-mana, termasuk di pemerintahan daerah pun juga sama. Konotasi BPJS itu adalah kesehatan. Lalu kaitannya apa nih dengan kegiatan Bapak Ibu di hari ini? Kok ada sih BPJS Ketenagakerjaan? Nah, inilah yang nanti akan saya sampaikan. Ya, jadi seringnya kita sebagai pekerja atau masyarakat yang umumnya dia sebagai tulang punggung keluarga, ketika terjadi musibah, apakah kecelakaan, apakah dia meninggal, ini seringnya menjadi derita untuk keluarga dan berpotensi menjadi masyarakat miskin baru. Enggak di mana-mana. Sebenarnya ini sudah ada penanganan. Ya, kalau di beberapa daerah itu ada namanya perelek, ada namanya jimpitan, ada namanya urunan. Yang ketika masyarakat terkena musibah, maka secara gotong royong masyarakat membantu. Ya, bentuknya adalah apakah sedekah, apakah infak, ya. Yang itu diberikan untuk mengurangi beban penderitaan keluarganya. Ya, ada di beberapa tempat juga yang bentuknya untuk perlengkapan jenazah, ya, kain kafan segala macam. Ada yang juga bentuknya sampai kepada pembiayaan tahlilan. Ada tuh. Tapi nggak sebatas itu aja. Terus gimana nih kelanjutan keluarga yang ditinggalkan? Ya, seringnya ketika tulang punggung keluarga mengalami musibah, ya terutama untuk kecelakaan, ini akan mengancam kehilangan aset-aset yang dia punya. Karena kalau kasusnya kecelakaan kadang nggak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Maka itu menjadi tanggung jawab individu, pribadi. Apa tuh yang dipakai biayanya biasanya tuh? Ada kendaraan yang digade, masih kurang. Punya sawah, sawahnya digade, masih kurang lagi. Ada rumah, rumahnya digade. Begitu sembuh, nggak bisa kerja, hilang itu asetnya. Atau sering lagi ketika sebagai tulang punggung keluarga meninggal, keluarga yang ditinggalkan nggak siap. Istrinya nggak kerja, anaknya masih kecil-kecil. Nanti untuk tahlilannya biasanya ngutang-ngutang tuh. Ya. Terus gimana kelanjutan hidup berikutnya? Nggak jelas. Biasanya 3 bulan, 4 bulan, nanti ahli warisnya datang ke desa,
minta bansos, minta BSU, minta PBI, ya bentuk-bentuk bantuan. Dan itu berpotensi menjadi masyarakat miskin baru. Nah, untuk itulah ya ini nanti kita pahami. Ini ada salah satu bentuk testimoni. Ada pekerja pada saat dia melakukan aktivitas pekerjaan, dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Ya mungkin banyak ya kejadiannya seperti itu ya. Ya apa pas lagi yang kalau singa Depok gitu ya, ngangkat-ngangkat, apa dia terjatuh, apa dia meninggal gitu. Nah ini ada nih salah satu bentuknya nih. Ada santunan yang diberikan negara melalui BPJS Ketenagakerjaan sebesar santunannya 4,4 miliar. Kira-kira keluarga yang ditinggalkan menderitakah? Ya walaupun angka itu tidak bisa dibandingkan dengan nyawa. Tapi setidaknya yang namanya kematian wajib. Ada yang nggak mau meninggal? Kalau bisa jangan hari ini ya. Nah, jadi santunan ini tentunya bisa melanjutkan kehidupan keluarganya. Selain keluarganya untuk secara finansial terbantu, si anak juga mendapatkan beasiswa 2 orang dari TK sampai perguruan tinggi S1. Dan itu nggak perlu bayar iuran-iuran lagi. Udah tinggal nikmatin aja. Oke, next. Nah, ini juga ada salah satu juga testimoni pekerja pada saat dia melakukan aktivitas, dia kecelakaan, dia nggak meninggal, tapi dia ada luka yang harus dirawat. Biayanya sudah 7,5 miliar. Di perjalanan waktu itu sudah 10 miliar lebih. 1 orang loh. Untuk biaya perawatan pengobatan kami tanggung penuh. Tapi tolong dibedakan dengan saudara kembar kami ya, BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan kaitannya dengan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Mau berangkat kerja, di tempat kerja, sedang bekerja, sampai pulang lagi ke rumah. Kalau terjadi musibah kecelakaan, kami sudah siapkan fasilitas rumah sakit bentuknya. Bukan ke paskes-paskes, bukan. Untuk RSUD, kami siapkan ruang rawat inap kelas 1. Kami tidak membatasi lama rawat inapnya, juga kami tidak akan ada selisih terhadap apakah obat, apakah jasa dokter, ataukah tindakan medis, ataukah berobat jalannya. Kami tanggung penuh, boleh dibilang 0 rupiah. Ya jadi nggak perlu mikir lagi, aduh biayanya berapa nih, habisnya berapa nih, nggak usah mikir, karena kami tanggung penuh. Rumah sakitnya kalau di sini ya ada RSUD, ada Pertamina Balongan, ada Mitra Plumbon ya, baik yang di Patrol atau di Widasari. Ya, itu menjadi tempat mitranya BPJS Ketenagakerjaan kalau ada pekerja yang mengalami kecelakaan. Ya, termasuk juga Rumah Sakit Bayangkara. Ya, itu menjadi mitra kerja kami juga. Ya. Nah gitu juga dampak dari kecelakaan seringnya timbul yang namanya cacat. Cacat itu ada 3 bentuk. Ada cacat fungsi ya, seperti contoh dia kecelakaan kakinya patah. Setelah sembuh ya perawatan pengobatan ternyata maaf jalannya agak pincang. Itu cacat fungsi. Ada lagi cacat anatomi. Yang organ tubuhnya itu hilang, harus diamputasi ya seperti ini. Ini karena dia ada cacat anatomi, ya tangannya hilang, kami berikan juga selain perawatan pengobatan juga organ tubuh palsu. Ya untuk tangan palsu ini robotik, ini angkanya juga di atas 100 jutaan ini. Kami tanggung, kami berikan. Ya supaya pekerja itu bisa aktivitas kembali. Oke, next. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami ya. Jadi kalau yang namanya ASN, PNS itu segala bentuk resiko hidupnya, apakah kecelakaan, apakah pensiun, apakah meninggal, ada manfaat dari taspen. Ya, manfaat dari taspen.
Dan yang taspen tanggung hanya si pekerjanya aja, yang dia adalah seorang ASN atau PNS atau sekarang ini berkembang menjadi P3K. Hanya orang-orang itu yang bisa taspen tanggung. Begitu juga ya, Bapak TNI kita, Bapak Polri kita, resikonya terkait dengan hidupnya ditanggung oleh Asabri. Yang bisa hanya ditanggung oleh Asabri hanya anggota militer, ya TNI Polri, lainnya nggak bisa. Nah, saya mungkin juga termasuk bapak-bapak semua, ya ibu-ibu, pekerja juga yang bukan ASN, yang bukan anggota militer, maka masuknya ke BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau kaitannya dengan penyakit, ya mau anak-anak atau bayi yang belum lahir, ya pada saat pemeriksaan sampai manula, kalau sakit semuanya adanya di BPJS Kesehatan. Jadi jangan salah masuk. Ya, kalau sakit di mana? BPJS Kesehatan. Ada nggak santunan-santunannya di BPJS Kesehatan? Enggak ada, karena dia hanya untuk perawatan, pengobatan. Sebagai contoh, waktu COVID ya, naudzubillah min dzalik, supaya nggak kejadian lagi, banyak ya masyarakat yang meninggal ya karena penyakit itu ya. Biayanya ditanggung oleh negara. Tapi ketika meninggal ada nggak santunannya? Santunannya ada. Kalau dia seorang ASN maka dari Taspen. Karena kan anggota Taspen kalau meninggal ada tuh santunan jaminan kematiannya. Begitu juga TNI Polri. Ketika meninggal dari Asabri, tapi hanya si pekerjanya aja. Nah begitu juga kami di BPJS Ketenagakerjaan, banyak masyarakat pekerja yang pada saat itu meninggal, kami berikan santunannya. Nah sebagai informasi, di tahun 2024, BPJS Ketenagakerjaan Indramayu membayarkan sejumlah 450 orang warga Indramayu yang meninggal. Jadi boleh dibilang ya kalau 1 tahun itu 365 gitu ya, ini udah melebihi 1 hari 1 orang. Di tahun 2025 ini sampai dengan kemarin tanggal 15 Juli kami sudah membayarkan 330 orang masyarakat Indramayu yang meninggal. Ya, jadi boleh dibilang luar biasa nih. Udah melebihi 1 hari 1 orang. Nah, secara manfaat nanti saya sampaikan ya. Tapi konsep ini yang penting kita ketahui bersama nih. Ya, ini adalah namanya sistem jaminan sosial nasional. Ini sebagai bentuk penyetaraan hak warga negara. Ya, jadi kalau dulu enak ya yang ASN dapat pensiun dari Taspen, enak yang anggota militer dapat dari Asabri. Terus kita dapat apa nih? Nah, sekarang bisa tuh melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kalau sakit semuanya ngumpul di BPJS Kesehatan. Ya walaupun pada faktanya ya masih banyak pelayanan-pelayanan yang masih belum optimal. Oke, next. Nah, untuk program yang akan nanti Bapak Ibu bisa ikuti itu ada 2 program. Ada namanya program jaminan kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja di sini adalah dampak yang disebabkan ketika Bapak Ibu melakukan aktivitas pekerjaan. Dari rumah ya ada kegiatan nih seperti hari ini ya ada undangan. Atau pas lagi ada kegiatan-kegiatan acara seni. Ya, sampai pulang lagi kalau ada naudzubillah min dzalik ya kecelakaan, maka itu menjadi tanggung jawabnya BPJS Ketenagakerjaan. Mulai dari biaya transportasi dari tempat kejadian menuju rumah sakit kami tanggung. Waktu lalu ya di akhir Juni saya silaturahmi ke Rumah Sakit Mitra Plumbon Patrol. Ketemu Pak Direkturnya, disampaikan, "Pak, kalau ada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang kecelakaan, telepon kami Pak, nanti kami jemput pakai ambulan kami yang baru." Ya, betul ambulannya bagus itu, Hiace agak besar itu. Ya jadi keren tuh. Ya nanti boleh tuh dinikmati itu ya. Ya dijemput itu gratis. Masuk ke rumah sakit,
Juga tidak perlu ada DP, membayar, enggak ada. Dan nanti yang ngeklaim adalah pihak rumah sakit ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi peserta ya itu enggak direpotkan dengan administrasi bayar dulu, DP dulu, enggak ada tuh. Jadi enggak usah pusing mikirin, aduh ini biaya operasinya berapa nih, aduh rawat inapnya berapa nih. Kami pastikan untuk RSUD itu kelasnya kelas 1. Mau apapun itu jabatannya, mau apapun itu pekerjaannya, kelas 1. Ya. Nah, terus biaya perawatan pengobatan kami tanggung penuh sampai sembuh. Timbul yang namanya cacat, ada santunannya. Timbul yang namanya kematian. Nah, ini ada santunannya sebesar 70 juta. Jadi orang yang meninggal sebab kecelakaan, kami berikan santunan 70 juta. Si anak dapat beasiswa 2 orang. Dari TK sampai perguruan tinggi. Beasiswanya totalnya 174 juta. Ya. Jadi selain perawatan pengobatan, dampak kematiannya pun juga ada santunan. Ya, ini perawatan-perawatannya pun juga kita lakukan tuh. Kalau ada terapi, ada berobat jalan, itu pun juga termasuk. Oke, next. Nah, ternyata orang meninggal sebabnya ada 2. Ketika dia meninggal sebab kecelakaan dan hubungan dengan pekerjaan tadi ya, santunannya berapa? 70 juta. Tapi kalau dia meninggalnya sebab sakit yang enggak ada hubungan dengan pekerjaan, negara sudah menyiapkan santunan 42 juta. Tapi ini kalau kepesertanya melebihi 3 bulan. Kalau kepesertanya baru sebulan, negara hanya memberikan biaya pemakaman 10 juta. Ya, jadi kalau meninggalnya sakit 70 juta, meninggalnya sebab kecelakaan 70 juta, meninggalnya sakit 42 juta. Pilih yang mana nih? Enggak dua-duanya ya. Tapi setuju juga kalau yang namanya meninggal wajib? Setuju. Semua akan pasti pada akhirnya mengalami kematian. Kadang kematian itu kita nggak siap nih. Apa nih yang kita berikan kepada orang-orang di belakang kita? Apa yang kita udah siapkan untuk keluarga kita? Ya, kalau kita nggak siap, maka orang-orang yang kita tinggalkan menjadi potensi masyarakat miskin baru. Ya, oke, next. Nah, ini beasiswanya. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ya, yang perguruan tinggi per tahunnya itu 12 juta. Jadi kalau 1 semester 6 juta ya masih ketemu tuh. Ya, jadi tinggal cari ongkosnya aja tuh. Ya, ini kita bayarkan per tahun. Oke, next. Kalau untuk iuran, ini iuran yang orang-orang bekerja di perusahaan, di pabrik, menggunakannya ini. Tapi untuk Bapak Ibu yang bekerja secara mandiri atau pekerjanya tidak rutin, boleh next lagi? Nah, iurannya yang ini. Iurannya hanya 16.800 per bulan per orang. Ini hanya untuk pekerjaannya aja. Ya, jadi kalau umpama Bapak bekerja ya sebagai penggiat seni, si ibu di rumah enggak ikut-ikutan, enggak bekerja. Atau si anak, si dede masih sekolah, maka bapaknya aja yang bekerja. Maka bapaknya yang bisa ikut. Tapi kalau si ibu ternyata di rumah punya warung, boleh si ibu ikut juga. Ya, 16.800 kali 2. Syaratnya gampang, cukup KTP aja. Nah, jadi kepesertaan ini untuk masyarakat yang dia bekerja secara mandiri. Ya, banyak tuh, ada pedagang, ada peternak, ada nelayan, ada petani. Ya, termasuk Bapak Ibu nih. Ya. Para pelaku penggiat seni. Bisa ikut secara mandiri ini. 16.800 kalau boleh dibilang sih ini infak. Karena apa? Lebih murah dari sebungkus rokok. Kalau rokok sebungkus berapa tuh? Taruh deh 30 gitu ya.
Kalau dikali sebulan 30 hari umpama udah 900.000. Ini sebulan hanya 16.800. Murah banget kan kalau nabung sebatang tuh sehari itu ketemu tuh nanti tuh. Ya, atau masukin kita nabung sehari 1.000 gitu. 20 hari udah lebih tuh. Ya. Nah, jadi ini bisa diikuti oleh siapapun selama memang orang tersebut adalah bekerja. Orang tersebut kondisinya sehat, tidak sedang sakit atau apalagi dirawat. Ya, atau jangan-jangan udah mau meninggal. Nah, itu nggak bisa karena kami nanti ada cek dengan BPJS Kesehatan. Ya, jadi pastikan orang-orang yang ikut di sini adalah orang-orang yang sehat dan bekerja. Ya, 16.800 murah mahal? Insya Allah murah. Tapi kalau mau ada tabungannya minimal 20.000. Jadi iurannya 36.800. Yang nanti ketika kapan aja berhenti, memutuskan enggak kerja lagi, boleh diambil. Tapi angka ini adalah angka minimal. Kalau umpama, saya pengen 100.000 setiap bulan, boleh, bisa, nanti ada tabelnya. Nah, jadi ini silakan Bapak Ibu ya disampaikan ke keluarga, ke saudara, ke tetangga. Ya, ketika mereka punya ada kegiatan pekerjaan secara mandiri, ketimbang kalau ada resiko menjadi derita keluarga, menjadi derita pribadi, ya, atau menjadi potensi masyarakat miskin baru, alihkan ke negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ini bukan asuransi, ya. Ini bentuknya adalah jaminan sosial. Di negara manapun ada yang namanya jaminan sosial. Jaminan sosial itu penyelenggaranya negara. Dan kami di BPJS Ketenagakerjaan tidak memberikan dividen ke negara. Karena ini asetnya adalah sepenuhnya milik pekerja. Kami nggak mengelola aset-aset negara. Ya, kalau misal Pertamina, ya dia ada yang diolah tuh. Ya, yang dioleh adalah ya hasil bumi, ya, PLN, ya, itu BUMN tuh. Kalau kami bukan, kami badan. Ya, jadi kami tidak memberikan bentuk-bentuk dividen ke negara. Keuntungan dari pengelolaan hasil ini kita kembalikan lagi ke peserta. Makanya tadi itu dengan angka 16.800, kecelakaan biayanya ditanggung penuh, no limit, ya. Luar biasa gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalaulah memang Bapak Ibu merasa ini perlu, yuk lindungi diri kita, ya, terutama saya mohonkan juga untuk para ketua-ketua paguyuban, ya, untuk ini lebih memperdulikan lagi anggota-anggotanya. Supaya apa? Ketika terjadi musibah, tidak menjadi beban atau derita keluarga yang ditinggalkan. Juga tidak menjadi beban atau pembiayaan yang akan keluar yang tidak akan bisa terprediksi berapa besarannya, ya, yang nanti pasti bikin semua menjadi repot. Karena saya yakinkan untuk kasus-kasus kecelakaan di BPJS Kesehatan itu nggak bisa. BPJS Kesehatan hanya untuk penyakit. Bisa ada asuransi namanya Jasara Harja. Tapi Jasara Harja kasusnya adalah untuk kecelakaan ganda. Ketika dia kecelakaan tunggal biasanya nggak bisa tuh. Apalagi mungkin nggak ada SIM. Atau dia kendaraannya kendaraan nggak yang hidup ya secara pajaknya. Ya, ini jadi kendala nih. Kalau buat kami selama memang dia dalam aktivitas melakukan pekerjaan, dia kecelakaan, maka itu menjadi tanggung jawabnya BPJS Ketenagakerjaan. Mau apapun itu bentuk-bentuk kecelakaannya. Ya, ketika mungkin lagi pentas seni, ya, tiba-tiba ada kerubuhan, ya, atau mungkin dia kepleset, itu juga termasuk itu. Begitu ya? Oke, next. Nah, ini tempat rumah sakit atau mitra kerja kami. Ya, jadi ada Rumah Sakit Bayangkara,
Indramayu, Mitra Pelumbon, RSUD Indramayu, ya, Sentra Medika Langut, Pertamina Balongan. Ya ini boleh dibilang ya sekitar di sini semua. Ya. Terus untuk pembayarannya pun juga nanti ketika sudah dilakukan register bisa dilakukan tuh, mau di GoPay, SoPay, Dana, atau mau ke Briling, atau ke kantor pos, atau mau ke kita punya internet banking, bisa tuh. Jadi mudah, nggak susah nyarinya. Sekarang teknologinya udah canggih. Ya, oke, next. Nah, ini petugas kami, ya, ada Mas Oma dan Mas Rio, ya, kalau perlu ini nanti silakan dicatat. Di kesempatan hari ini pun juga kami melibatkan juga mitra kerja kami dari agen perisai namanya. Saya juga di kesempatan ini mengundang Bapak Ibu kalau memang ingin bermitra, ya, bermitra menjadi agen perisai namanya. Yuk, kalau memang berminat boleh datang ke BPJS Ketenagakerjaan Indramayu, ya, tempatnya di Jalan Pasar Baru dekat Grand Royal. Ya, nanti ada proses-proses yang bisa dilakukan. Jadi sekali lagi, yuk kita bermitra untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di sekitar kita yang khususnya adalah pekerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, yuk sama-sama kita lindungi keluarga kita lindungi pekerja-pekerja khususnya yang ada di Indramayu, karena faktanya banyak kecelakaan, banyak kasus-kasus kematian yang pada akhirnya ini menjadi derita untuk keluarga yang ditinggalkan dan menjadi potensi masyarakat miskin baru di Kabupaten Indramayu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.